membahas tentang Railroad Regulation oleh Bradley Hansen. Jadi saya Rizky Gumelar, absen 3, kemudian ada teman saya yaitu Vivi Ayu, Muhammad Sutrisno, Selina Kurniawati, dan Rizka Tania Aurora. Silakan menyimak hasil presentasi kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan gerakan untuk mengatur tarif kereta api telah menjadi subjek banyak penelitian yang telah berusaha menjelaskan keduanya politik di balik undang-undang dan dampaknya, asal dan evolusi peraturan federal melalui Komisi Perdagangan Antar Negara atau ICC telah menerima banyak perhatian ini. Dua kasus MA memainkan peran penting dalam cerita ini. Kasus MON menetapkan bahwa pemerintah negara bagian dapat mengatur tarif kereta api, sementara kasus Wabas menetapkan bahwa negara bagian tidak dapat mengatur tarif kereta api sedemikian rupa sehingga mengganggu perdagangan antar negara. Untuk peran pinjaman petani dan perusahaan perwakilan di Indonesia, peraturan tarif kereta api menambah dimensi baru. Meskipun telah berpartisipasi dalam beberapa jalur kereta api, yang paling penting tingkat kasus akhir abad 19, peran petani dalam sejarah regulasi suku bunga umumnya diabaikan. Regulasi harga serta karakteristik barang sudah umum di Amerika koloni, dan sebelumnya itu umum di Inggris. MA Alabama menyatakan badan legislatif sudah penuh kekuatan untuk mensahkan undang-undang seperti yang dianggap perlu untuk kebaikan publik. Mereka tidak bijaksana atau tidak sesuai dengan pandangan ekonomi politik yang adil dan tercerahkan. Saya Vivi Ramawati. Di sini saya akan menjelaskan slide ke-6. Setelah Perang Saudara, negara-negara bagian Midwestern mulai mengesahkan undang-undang yang mengatur tarif kereta api. Upaya untuk mengatur tarif di paruh kedua abad ke-19 berbeda dari upaya awal ini pada regulasi tarif dalam beberapa cara. Salah satu yang paling jelas cara mereka adalah ex post facto. Peraturan tarif kereta api yang ditetapkan setelah Perang Saudara sering dikenakan jalur kereta api yang sudah dibangun dan sedang beroperasi. Selain itu, peraturan ini menargetkan tarif secara langsung daripada dividen. Kereta api bisa menantang regulasi mengingat sejarah panjang regulasi harga di Anglo-Amerika hukum. Yang paling menonjol, amandemen ke-14 adalah Tikus di tahun 1868, memperluas amandemen kelima negara-negara itu. Dinyatakan bahwa tidak ada negara yang akan membuat atau menegakkan hukum apapun yang akan membatasi hak istimewa atau kekebalan warga negara Amerika Serikat. Juga tidak akan negara merampas setiap orang dari kehidupan, kebebasan atau properti tanpa proses hukum-hukum, atau menyangkal siapapun dalam yurisdiksinya perlindungan yang sama hukum. Selain itu, ada tantangan untuk klausul perdagangan relatif jelas karena banyak jalur kereta api beroperasi lintas negara. Tantangan berdasarkan klausul kontrak adalah dimungkinkan oleh ketentuan karakter kereta api tertentu. Putusan Mahkamah Agung didasarkan pada gagasan bahwa beberapa bisnis berpakaian dan kepentingan publik dan bahwa negara memiliki hak untuk mengatur bisnis-bisnis ini demikian kepentingan publik. Dalam pendapatannya, Hakim Whiten mencatat bahwa sudah menjadi kebiasaan di Inggris sejak zaman dahulu kala. Dan dalam perhitungan ini dari kolonasi pertamanya untuk mengatur kapal feri, angkutan umum, peretas, hukum roti, pembuat roti, pembuat suar, pembuat penginapan, dan demikian memperbaiki jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk layanan yang diberikan, akomodasi yang dipelengkapi, dan barang-barang yang dijual. Jadi tindakan regulasi semata-mata saja tidak dianggap sebagai pengambilan saran tanpa proses hukum. Apakah suatu peraturan dilibatkan karena proses tergantung pada rincian kasus. Whiten kemudian melanjutkan untuk mendapatkan bahwa jalur kereta api perdagangan lainnya yang telah lama diatur bahwa mereka berpakaian dengan tinggi tinggal publik, dan oleh karena itu objek yang sah dari peraturan pemerintah. Tentang Farman, Loan and Trust Company untuk registrasi
perkeretaapian yang diperlukan oleh Mississippi pada tahun 1884 menjelaskan bahwa MUN tidak menyelesaikan salah satu kali dan untuk semua hak negara untuk mengatur jalur kereta api. Pada tanggal 17 Februari 1848, Mississippi memberikan piagam untuk mobil dan oil yang menyatakan keinginan negara untuk mendukung proyek Alabama. Sebelum bulan itu berakhir, Tennessee dan Kentucky memberikan piagam yang sama. Pada tahun 1850, pemerintah federal memberikan dukungan dengan menyumbang hak jalan dan tibal tanah pada negara bagian Illinois. Dan Alabama untuk mempromosikan pembangunan jalur kereta api dari mobil N, Chicago, Alabama, dan Mississippi mentransfer hibah tanah ke mobil N, Ohio. Selanjutnya mengenai kemenangan petani melawan Komisi Kereta Api Mississippi, bagaimanapun itu berumur pendek. Para komisaris ini mengajukan banding ke Mahkamah Agung Amerika Serikat yang mendengarkan kasus tersebut pada tanggal 13 sampai 14 April 1885, hampir tepat 1 tahun setelah keputusan Hill. Kehilangan petani di Mahkamah Agung ini hampir selengkapnya kemenangan di pengadilan wilayah. Dan White kemudian beralih ke masalah spesifik yang diangkat dalam kasus ini mengenai wewenang negara untuk mengatur tarif. Meskipun White menjunjung tinggi hak negara bagian untuk mengatur suku bunga di MUN dan Stone, ada beberapa perubahan posisi yang mencolok antara kedua keputusan tersebut. Di MUN, White pada dasarnya menyatakan bahwa legislatif telah melakukannya. Hak untuk menentukan apa yang masuk akal dan hanya kepada legislatif saja bisnis bisa diatur. White berurusan dengan masalah perdagangan antar negara bagian dengan cara yang sama seperti yang ia hadapi masalah proses hukum. Ada kemungkinan bahwa peraturan tarif mungkin mengganggu perdagangan antar negara. Dia menyatakan bahwa akan terlalu dini untuk memecahkan masalah ini sebelum komisi menetapkan tarif. Ada yang mengeluarkan peraturan tentang kemungkinan pertukaran perdagangan antar negara, tetapi tidak harus disetujui. Pengadilan memutuskan Wabash St. Louis dan Pacific Railway selama periode yang sama dengan yang memutuskan Stone, pinjaman petani dan perwakilan CO. Apa yang membedakan Wabash dari Stone adalah bahwa tarif telah ditetapkan dalam kasus Illinois. Dengan demikian dimungkinkan untuk menentukan apakah tarif tersebut dapat mengganggu perdagangan antar negara atau tidak. Apresiasi dan partisipasi dari Farmer One and Trades Company, di mana itu berpartisipasi penuh dalam perjuangan hak-haknya dalam perekonomian. Tentu saja tidak lepas pula dari para tokoh-tokoh yaitu WSB, MUN, Wabash, and Stone. Demikian yang dapat saya simpulkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.